Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Akbar Putra Subagio. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 1 Batu, domisil Kota Batu, daerah Mojorejo. Hari ini saya akan melakukan penempuan brevet CMT atau Court Medic Team. Sekarang dengan materi pengenalan obat. Pengertian obat. Obat adalah bahan yang biasanya digunakan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan penyakit, gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia dan hewan. Apa saja bentuk obat? Yang pertama, obat berbentuk cair, yaitu obat yang meliputi obat larutan, sirup, dan ekselir yang umumnya diresepkan kepada anak-anak maupun ke orang dewasa dan orang tua yang kesulitan menelan obat tablet, kapsul. Selain itu, ada obat cair yang berbentuk injeksi, suntik, infus, dan obat tetes. Yang kedua, obat berbentuk setengah padat. Obat yang berbentuk semi padat yang digunakan untuk pemakaian luar, diaplikasikan kepada kulit. Contohnya seperti salep, krim, dan gel. Yang ketiga, obat berbentuk padat adalah obat yang memiliki bentuk dan tekstur yang padat yang biasanya diresepkan untuk orang dewasa. Obat ini meliputi kapsul, tablet, dan serbuk. Selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat? Yang pertama, nomor izin edar obat. Nomor izin edar obat atau nomor registrasi obat adalah kode yang menunjukkan bahwa suatu obat telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang kedua, masa kadaluarsa obat, yaitu batas waktu aman untuk mengonsumsi obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi. Tanggal kadaluarsa obat biasanya tercantum pada kemasan obat. Yang ketiga, peringatan dan perhatian obat. Peringatan merupakan kalimat untuk memperingatkan pasien sebelum mengonsumsi obat, sementara perhatikan merupakan kalimat anjuran agar pasien diawasi selama mengonsumsi obat. Selanjutnya, ketentuan penggolongan dan kategori obat beserta pembatasannya diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan, pembatasan, dan kategori obat. Selanjutnya, macam-macam kategori obat. Yang pertama, obat bebas, yaitu obat berkategori bebas memiliki lingkaran di tengahnya berwarna hijau, yaitu obat yang bebas dijual di toko dan boleh jika tidak menggunakan resep dokter. Selanjutnya, obat bebas terbatas, yaitu kategori obat terbatas memiliki lingkaran di tengahnya yang berwarna biru, yaitu obat yang bebas tapi terbatas jika dijual di toko dan boleh jika tidak menggunakan resep dokter. Selanjutnya, obat keras, yaitu kategori obat keras yang memiliki huruf K dan di tengahnya warna merah, yaitu obat yang harus menggunakan resep dari dokter. Selanjutnya, narkotika, yaitu kategori obat yang sangat berbahaya, mempunyai simbol tanda plus berbentuk lingkaran berwarna merah. Selanjutnya, jamu tradisional, yaitu kategori obat herbal yang merupakan warisan dari leluhur yang telah diwariskan, dengan simbol tumbuhan warna hijau di tengah dan garis hijau di tepi lingkaran. Selanjutnya, fitofarmaka, yaitu kategori obat herbal biasa yang hanya terletak pada proses pengolahan bahan baku herbal yang telah dilakukan riset penelitian klinis, memiliki warna logo kuning, simbol kristal hijau, dan pinggir lingkaran yang berwarna hijau. Yang terakhir, obat herbal standar, yaitu kategori obat yang terbuat dari bahan dasar alami yang melewati proses ekstraksi dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Logo yang berwarna kuning, 3 bintang hijau, dan tepi lingkaran warna hijau. Selanjutnya, saya akan menganalisis obat-obatan yang saya punya. Yang pertama, polisilen. Polisilen sendiri termasuk obat bebas, yaitu obat yang bebas dijual di toko-toko tanpa memerlukan resep dari dokter. Dan polisilen sendiri mengandung simeticon sebanyak 80 mg, aluminium hydroxide sebanyak 200 mg, magnesium hydroxide sebanyak 200 mg. Dan obat ini digunakan untuk meredakan obat dan kembung. Dan dosis untuk orang dewasa atau anak lebih dari 12 tahun 1-2 sendok takar 3-4 kali sehari. Dan dosis anak-anak 6-12 tahun setengah 1 sendok akar 3-4 kali sehari.
Lanjut obat selanjutnya yaitu obat bioplasenton. Bioplasenton sendiri mengandung plasenta ekstrak sebanyak 10%, miosin sulfat sebanyak 0,5%. Dan obat ini termasuk obat keras, yaitu obat yang memerlukan resep dari dokter. Dan cara penggunaannya ini salepkan kepada kulit yang terkena penyakit kulit. Selanjutnya obat ultraflu. Obat ultraflu sendiri termasuk obat bebas terbatas, yaitu terbatas dijual di toko dan tidak memerlukan resep dari dokter. Obat ultraflu sendiri mengandung paracetamol, penipropanolamine HCl, kloropenamine maleate sebanyak 4 tablet. Dan ultraflu ini digunakan untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Yang terakhir, antaangin. Antaangin sendiri termasuk obat herbal yang terbuat dari alam dan dibuat secara tradisional. Dan obat antaangin ini mengandung jahe 7,336 gram, daun mint sebanyak 4,890 gram, ginseng sebanyak 1,00 gram, biji pala sebanyak 0,562 gram, akar manis sebanyak 0,4 gram, dan kunyit sebanyak 0,1 gram. Dan antaangin sendiri digunakan untuk meredakan gejala masuk angin seperti meriang, mual, kembung, sakit kepala, dan membantu melegakan tenggorokan. Isinya 15 ml dan dosis dewasa sebanyak 3 kali sehari 1 saset, dan dosis anak 6-12 tahun setengah dosis dewasa. Sekian dari uji kom ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.